Banyak juga pasien-pasien datang, kadang-kadang pada nanya, "Dok, aku perasaan di rumah aja kok malah jadi gatel," gitu ya. Ya tapi penyebabnya karena itu. Kalau sekarang ini karena begitu banyak anak-anak, kemudian remaja, semua millennials ini kan kuliahnya, sekolahnya kan dari rumah tuh. Kemudian juga bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di kantor juga kerja dari rumah gitu kan. Nah, kita tahu sendiri kan, ini kebiasaan orang Indonesia. Kalau udah di rumah, bawaannya males mandi. Males ya? Mager. Iya kan? Warga plus Males 62 mandi. artinya, mager ya? Mager ya. Bisa-bisa satu hari cuma mandi sekali. Bahkan ada yang, udah deh hari ini nggak usah mandi deh, kan gue nggak kemana-mana juga. Kan ada juga yang kayak begitu. Serem-serem. Oh iya ada. Bener kan? Ada kan? Ada. Karena udah tanggung gitu. Pas mau mandi misalnya misalnya bangun tidur langsung aktivitas main laptop atau apa belajar kerja gitu. Kemudian udah sampai sore. Aduh nanti bentar lagi deh, udah jam 5 sore bentar lagi deh, jam 7 malam bentar lagi deh, jam 9 malam bentar lagi deh. Akhirnya udah nanggung banget kan, udah PW lah. Udah sampai besok aja gitu ya. Udahlah males mandi kan gitu. Nah itu juga salah satu bentuk tidak higienis sebetulnya, itu penyebab jamur juga kan dok? Iya, penyebab jadi infeksi jamur saat maksud ini saya. juga betul. Saat ini bisa juga, ya nih memang banyak juga pasien-pasien datang. Kadang-kadang pada nanya, "Dok, aku perasaan di rumah aja kok malah jadi gatel," gitu ya. Ya tapi penyebabnya karena itu, berkurangnya higienitas saat sedang di rumah saja. Karena orang berasumsi, nggak keluar, nggak kena kotor, jadi nggak usah mandi segala macam. Padahal seringkali justru saya perhatikan kalau pasien-pasien lagi WFH di rumah aja tuh jadi malah banyak keluar aktivitas, suka duduk di ruang tamu, suka duduk ke teras, yang mana tempatnya biasanya tidak ber-AC. Nah cuaca sekarang kalau siang panas banget Mas Ferry ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya tuh keringetan. Tapi begitu udah panas, biasanya pada masuk ke kamar nih jadi ada AC. Jadi diangin-anginin lagi gitu loh bolak-balik. Nah disitulah bisa muncul juga infeksi jamur saat ini ya. Lebih banyak malah. Iya termasuk juga sebetulnya kayak sekarang kan banyak orang olahraga gitu ya. Yang tadi kita bicara mengenai olahraga. Tapi banyak juga orang yang kalau habis olahraga kan udah berkeringat terus udah sampai basah lah pokoknya gitu ya, kaosnya, celananya begitu. Tapi kemudian dia nggak bawa baju ganti gitu kan, lalu ngobrol sama teman-teman sampai kering lagi gitu. Nah itu juga bahaya sebetulnya, apalagi kering di badan oleh keringat gitu. Itu yang bikin salah satu infeksi jamur itu yang betah banget di kulit kita kan. Iya, jadi kadang-kadang kan kalau kita perhatikan memang untuk supaya kita bisa mencegah infeksi jamur, selain kita melakukan yang higienis, artinya kita berusaha budayakan budaya higienis gitu ya. Jadi kalau kita misalkan pakai baju, kita kalau bisa pakai bajunya yang bahannya menyerap. Coba tadi kalau kayak olahraga, kan nggak mungkin pakai katun gombor-gombor, kena angin ketiup kebuka-buka gawat ya. Jadi masih mau nggak mau pakai spandex yang ketat gitu kan ya. Jadi terus kemudian naik motor juga kadang-kadang mohon maaf karena aktivitas tinggi pagi sampai malam, celana juga seringannya kan besoknya udahlah besok pagi-pagi pergi lagi, itu juga kayak udah adem itu. Terutama ya saya nggak bilang nggak boleh sama sekali, tapi gini, usahakan selalu menggunakan pakaian yang bahannya menyerap keringat, kemudian juga bersih. Nah, saat kita saat kita keringetan, usahakan tuh selalu kita lap tuh Mas Ferry. Jadi orang kadang-kadang lupa, diemin aja gitu ya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang tuh selangkangan paling banyak termasuknya, karena kalau gatel atau keringetan di selangkangan Mas Ferry kadang-kadang pada nggak berasa. Cuma kayak kan kita duduk nih, kita nggak tahu kalau bahwa ternyata di dalam situ tuh agak lembab dan ada keringat. Kita taunya kadang-kadang pernah nggak Mas Ferry lagi di tempat panas, lagi duduk lama, perasaan nggak keringetan di daerah bawah situ, begitu bangun, ternyata ada kayak keringet-keringet dikit gitu ya kan? Banjir nah gitu. Makanya itu, waduh serem amat. Itu memang seringkali terjadi seperti itu. Jadi makanya kalau bisa di cuaca yang panas itu kita pakai baju yang bahannya menyerap keringat. Kemudian kalau lagi keringetan usahakan keringatnya juga selalu kita elap gitu ya. Dilap, dibersihkan. Kemudian kalau memang basah banget tolong diganti pakaiannya dan gantinya pakai yang baru. Bukan pakai gantinya pakai yang kemarin abis diangin-anginin pakai jadi ganti gitu. Jadi supaya lebih terhindar dari kemungkinan infeksi jamur. Iya, dok, nih ada pertanyaan nih. Katanya gini, gimana caranya dok agar terhindar dari infeksi jamur katanya gitu?
Iya, tuh tadi dokter barusan jawab supaya terhindar dari infeksi jamur, teman-teman. Saat ini kita lagi di negara tropis kan, tentunya di Indonesia gitu ya. Kita bersyukur loh ada panas cerah ya. Tapi teman-teman kalau beraktivitas sehari-hari gunakan baju yang menyerap, memang bajunya menyerap keringat. Kemudian juga kalau lagi keringetan banget tolong dilap sampai kering. Dan kalau memang sampai basah dengan keringat, maka teman-teman tolong ganti dengan pakaian yang bersih. Selalu pastikan saat gunakan pakaian tuh pakaiannya udah bersih gitu. Jadi jangan pakaian yang belum dicuci, yang baru bekas kemarin. Ya, jadi dengan demikian kita harapkan akan lebih baik dan menghindari dari terinfeksi jamur. Solusi terbaiknya apa tuh? Solusi terbaiknya? Kalau mencegah tentu yang tadi, tapi solusi misalnya kalau solusi berarti udah terjadi nih Mas Ferry maksudnya ya? Iya. Kalau udah terjadi itu mau nggak mau harus dilakukan pengobatan Mas Ferry. Saya sering banget dapat pasien-pasien yang sebenarnya udah lama, udah 1-2 tahun, dok nanti saya gini sebentar gatelnya hilang, ntar balik lagi gitu, karena nggak diobatin. Jadi teman-teman gini, jamur yang ada di permukaan kulit kita kalau sedikit banget, ini karena kita cuaca panas nih Mas Ferry. Umumnya sih mungkin orang pernah lah ada sedikit jamur, sedikit, tapi kalau rajin mandi dia biasanya bisa hilang Mas Ferry. Karena jamur itu hobinya makanin sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita. Nah, jadi karena dia di atas, kalau kita gosok-gosok mandi biasa hilang. Cuma problemnya yang tadi Mas, kalau misalkan pada mager, mandinya juga jarang, atau katakanlah pulang udah malam banget nggak sempat mandi, misalnya gitu alasannya pasien nih, pulang kemalaman dok, takut masuk angin nggak mandi, dengan besok. Nah, itu yang menyebabkan jadi si jamur bisa bertahan. Kalau sudah terjadi harus diobatin. Biasanya banyak krim-krim yang dijual bebas, jadi kita bisa menggunakan krim yang biasa ada kandungan mikonazol nitrat, biasa 2%. Nah, enakan kalau menggunakan mikonazol nitrat itu, terutama kalau untuk selangkangan pakai yang bentuknya krim. Jadi karena krim itu lebih enak teksturnya Mas Ferry, jadi kalau kayak gitu menyerapnya oke, terus juga nggak lengket kan. Nah, kadang-kadang kalau ada dingin-dingin lebih enak tuh karena suka ada mentol gitu ya, enak tuh dingin, jadi gatelnya jadi hilang, jadi mendingan gitu. Jadi ada sensasi dingin tuh enak ya, gatelnya tuh pasti rasanya hilang gitu ya. Betul, sambil mendingan dia aja gitu, mengobati adem begitu karena kan? pasti pakai. Betul. Nah, terus apa lagi, dok? Jadi kalau tadi kan kita udah bilang ya, kita menggunakan krim mikonazol nitrat itu dioleskan di tempat yang ada jamur. Tapi yang paling penting, ini yang suka miss ini pasien-pasien. Pakai nih Mas, krim itu memang biasa krim yang mengandung mikonazol nitrat karena merupakan drug of choice atau pilihan utama untuk infeksi jamur. Jadi seringkali baru diolesin beberapa hari langsung udah enak tuh Mas Ferry, gatelnya udah hilang. Apalagi kalau ada mentol-mentol kan udah enak tuh semeriwing ya. Padahal sebenarnya jamurnya itu harus diobati atau dia baru mati kalau kita pakai krimnya sampai lama gitu. Jadi teman-teman jangan suka lengah. Saya udah bilangin, ayo kamu pakainya mesti. Biasanya saya selalu bilang pasien pakai sampai minimal 1-2 minggu setelah bersih. Jadi udah bersih nih, tambahin lagi. Makanya jadi kira-kira durasinya bisa 2-6 minggu loh Mas Ferry, agak lama. Pasien suka bandel nih di sini. Baru pakai beberapa hari hilang, stop, males gitu. Nggak boleh ya. Pakainya mesti lebih lama supaya jamurnya benar-benar mati. Karena kalau enggak, dia akan balik lagi, kambuh lagi ya. Oh iya, tapi ya dok, menurut saya itu tips yang sangat bagus sekali karena banyak sekali orang yang kalau misalnya pakai krim untuk mengobati infeksi jamur, karena pakai krim itu sebetulnya cepat sekali mengobati infeksi jamur. Jadi dioles 2-3 kali dia sudah hilang gitu ya. Tapi sebenarnya itu belum hilang gitu sebetulnya. Iya, jamurnya masih di situ. Beberapa hari gatalnya hilang, merahnya udah mulai memudar gitu atau apapun, tapi sebetulnya harus dipakai terus ya. Betul. Iya, jadi jangan sampai lengah. Makanya banyak orang yang, saya kan udah pakai krim, udah sembuh, terus kenapa kambuh lagi gitu kan? Itu sebetulnya tidak diobati dengan total gitu maksudnya ya. Betul, iya biasanya memang seperti itu. Saya selalu dapetin pasien selalu gitu deh, kalau udah 3 hari, katakanlah 3-5 hari udah waktu itu udah gak ada gatal sih dok, udah gak apa-apa gitu. Jadi udah gak pakai lagi, ntar jadi kambuh lagi gitu. Jadi gak boleh, harus pakai agak jangka panjang. Nah tuh, jadi buat kalian nih yang mengalami sakit infeksi jamur gitu ya, misalnya kadas kah, kurap kah, panu kah,
atau Iya, penyakit kulit lain yang disebabkan oleh infeksi jamur, jangan lupa tuh pakai krim ya. Cuman pakai krimnya jangan cuman sebentar banget gitu. Jadi jangan cuman 2 kali, 3 kali, mentang-mentang udah hilang, lantas kalian stop. Kalian harus pakai terus supaya betul-betul iya. dia mengobati secara total ya kan. Sebenarnya penyakit kalau jamur orang sering nganggap sepele gitu ya, ah nggak apa-apa lah jamur doang bukan infeksi berat, tapi nggak juga loh teman-teman. Asli kalau misalkan jamur infeksi nggak diobatin bisa makin meluas, bisa ke seluruh badan.